Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema ujian dan pencobaan bagi Yesus dan bagi kita. Ada perbedaan besar antara dicobai ketika kita kenyang dan dengan dicobai ketika kita lapar. Perbedaannya terkait dengan seberapa kuatnya atau rapuhnya daya tahan kita terhadap pencobaan itu. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Dalam Lukas 4 ayat 2. Ini bukan pencobaan yang semu bagi Yesus. Seolah-olah ia tidak merasakan tekanan apapun ketika dicobai. Sebaliknya, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, Yesus sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pengalaman di padang gurun ini harus dilewati Yesus dalam misinya sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dalam Matius 4 ayat 1. Karena Roh sendiri yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, maka itu adalah juga ujian bagi Yesus, dan ia jelas menghadapi tekanan pencobaan itu selama 40 hari tanpa makan dan minum. Tentu Yesus berbeda dengan kita. Dalam kaitan dengan pencobaan, kita sudah memiliki keinginan dan kecenderungan untuk berdosa, walaupun kita belum ditaklukkan oleh pencobaan. Yesus tidak memilikinya, namun tetap pencobaan yang dihadapinya adalah pencobaan yang nyata. Seandainya itu hanya pencobaan semu di mana Yesus tidak merasakan tekanan apapun dari pencobaan tersebut, maka berarti itu bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Pengalaman Yesus di padang gurun selama 40 hari ini memiliki persamaan dengan pengalaman bangsa Israel dalam pengembaraan mereka selama 40 tahun padang gurun. Nah, pencobaan Yesus di padang gurun sebagaimana pengalaman Israel sebelumnya di padang gurun sebenarnya menyatakan kepada kita dua sisi dari satu hal, yaitu yang pertama, peristiwa yang sama yang diberikan atau diizinkan oleh sebagai ujian dapat menjadi kesempatan yang dipakai iblis untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa. Allah memberikannya sebagai ujian dengan tujuan agar kita dapat bertahan dan menang. Sedangkan pada saat yang sama, iblis berupaya menggunakan ujian tersebut untuk membuat kita gagal. Allah telah membawa Israel ke dalam ujian mereka di padang gurun sebagaimana yang disinggung dalam Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Di padang gurun selama 40 tahun ini dimaksudkan merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dalam Ulangan 8 ayat 2. Namun Israel gagal dalam ujian mereka. Sebaliknya Yesus berhasil melewati ujiannya, walaupun iblis berusaha memakai kesempatan tersebut untuk membawa Yesus jauh dalam pencobaan. Menarik bahwa menghadapi ketiga pencobaan itu, Yesus menggunakan ayat-ayat dari Ulangan 6 dan 8 yang konteksnya berbicara tentang perjalanan Israel sebelumnya di padang gurun dan apa yang sebenarnya Allah harapkan dari mereka. Membuat batu menjadi roti bukanlah hal yang sulit bagi Yesus. Di kemudian hari, Yesus bahkan mampu melibat gandakan 5 roti untuk menjadi 5.000 orang. Namun di padang gurun ini di mana cobaan untuk membuat batu-batu di sekelilingnya menjadi roti begitu nyata. Apalagi di saat ia lapar, Yesus menolak dan
iblis. Yesus tahu bahwa jika ia membuat batu-batu itu menjadi roti, ia memperoleh kepuasan tapi pada saat yang sama ia gagal dalam ujian. Yesus menjawab, "Allah tertulis, manusia hidup bukanlah dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ketika Israel diuji di padang gurun, Allah mengharapkan mereka untuk hidup dari setiap firman yang Allah berikan dan bukan dari makanan. Sebagaimana dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 3, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Berbeda dengan Israel yang gagal ketika itu. Sekarang di padang gurun juga Yesus melewati ujian dan mengalahkan iblis dan dalam dia konfirmasi. Bukan berarti iblis tidak akan lagi mencoba Yesus, karena dalam Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, "Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik." Bagaimana dengan kita? Bentuk ujian dan pencobaan yang Yesus alami adalah unik. Mungkin kita tidak akan berada di padang gurun, tidak dibawa ke hubungan bait Allah, dan tidak diiring ke gunung yang tinggi. Akan tetapi iblis tidak berubah baik kemarin, hari ini maupun besok dalam motivasinya untuk membuat kita gagal. Bahkan dari ujian yang Allah izinkan dalam hidup kita, cara yang dipakai si pencoba bisa berbeda, tetapi tujuannya sama. Kiranya kita bertahan dan berdiri teguh dalam ujian dan pencobaan, bukan kekuatan kita, tapi karena kita bersandar pada Yesus yang lebih dahulu telah merasakan tantangan pencobaan itu dan melewatinya dalam kemenangan. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Sungguh luar biasa juru selamat kita yang juga adalah imam besar yang mendoakan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16, "Siapa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berdosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.